Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nimade Trisna Noviani, SPD MPD, guru IPA di SMP Negeri 3 Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik baik saya dalam rangka lomba GTK inovatif di Hari Guru Nasional. Adapun praktek baik saya berjudul mengenal sel lebih dekat dengan menggunakan media pembelajaran inovatif menjadikan siswa lebih kreatif pada pembelajaran IPA kelas 8 kurikulum Merdeka. Bapak Ibu guru hebat, mari saksikan praktek baik saya. Terima kasih. Pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang sel ya. Nah, sebelum untuk berdoa. Berdiri semuanya. Tangan jari. Om Swastiastu. Ya, harus semangat ya mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini dalam pokok bahasan sel dan mikroskop. Yang pertama, ya, peserta didik diharapkan dapat memahami tentang sel dan bagian-bagiannya. Ya. Kemudian, peserta didik diharapkan dapat melakukan pengamatan sel menggunakan daun Rhodiospora. Ya. Nanti kita akan melakukan pengamatan, mengamati bagian-bagian sel dari daun Rhodiospora. Nah, dengan anak-anak mengamati bagian-bagian sel tersebut, sehingga anak-anak akan paham bagian-bagian daripada sel tumbuhan tersebut. Selanjutnya, Ibu akan suruh anak-anak membuat model sel. Jadi, Ibu harapkan anak-anak bisa membuat model sel tumbuhan maupun sel hewan. Ya, nanti dari membuat model sel tersebut, anak-anak akan bisa mengeksplor pengetahuan, memahami bagian-bagian dari sel tersebut. Ya. Nah, untuk itu, silakan anak-anak sekarang baca dulu materi tentang sel. Ya, sedikit Ibu jelaskan. Silakan anak-anak bisa melihat buku paket. Membaca bukunya, yang tahu apa itu sel? Ya. Jadi minggu lalu Ibu juga sudah dapat menyinggung sedikit tentang mikroskop. Ya, mikroskop ini berhubungan dengan sel, karena sel itu dapat diamati hanya dengan mikroskop. Ya, dengan mikroskop. Ya, seperti yang ada di depan anak-anak ya. Ini mikroskop. Anak-anak sudah mengenal bagian-bagian mikroskop minggu yang lalu. Bagian-bagiannya. Nah, jadi dengan mikroskop inilah maka sel itu bisa diamati. Ya. Jadi seperti yang anak ketahui, jadi penemuan sel itu diawali oleh penemuan siapa? Dia menciptakan mikroskop yang sederhana untuk melihat sel. Ya, jadi pertama sel itu ditemukan oleh siapa? Robert Koch. Ya, jadi ilmuwan yang berasal dari Inggris. Dia melihat rongga sayatan bagus pada jaringan tumbuhan. Ternyata pada jaringan tumbuhan tersebut ada rongga-rongga. Rongga-rongga itulah yang disebut dengan selula. Ya, selula. Itu asal usul terbentuknya sel. Itu pengamatan dari Robert Koch. Selanjutnya pengamatan atau
dalam sampel air tersebut. Nah, organisme itu diduga hewan bersel satu. Nah, dari penemuan-penemuan itu terpisahlah teori tentang sel. Bahwa seluruh makhluk hidup terdiri atas sel, kemudian sel adalah dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang ketiga, struktur sel berasal dari sel sebelumnya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya sel adalah, siapa bisa mengatakan? Ya, silakan. Ya. Sel adalah, Sel merupakan unit atau organ kecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. ya bagus. Tangan dulu terlebih dahulu. Oke, ciri-ciri sel anak-anak sudah tahu ya bahwa ukurannya sangat ya. Ada dua tipe sel, sel prokaryotik dan eukaryotik. Ya, kemudian terdapat skeleton melakukan pembedahan sel secara mitokondria dan meiosis. Kemudian bisa mewariskan sifat ke sel baru dari hasil pembedahan sebagai identitas. Ya. Nah, karena anak-anak sudah mengenal mikroskop, ya, jadi anak-anak bisa mempraktekkan mikroskop untuk mengamati sel telur di sekolah. Ya. Silakan anak-anak melakukan pengamatan di masing-masing kelompok. Silakan mengambil mikroskopnya masing-masing. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya pada Putri Samedagani, bersama rekan saya itu. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sel hewan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ketua Asal Benang. Jadi semoga apa yang disampaikan, kemudian mengamati sel darah merah atau sel otot, kemudian anak-anak juga sudah bisa membuat model sel tersebut, memahami, akan mengingat terus ya. Ibaratkan anak-anak mengingat bagian-bagian dari sel hewan maupun sel tumbuhan, karena anak-anak menciptakan langsung model sel hewan maupun sel tumbuhan tersebut ya. Jadi untuk tugas anak-anak mempelajari bagaimana organ dan sistem organ. Silakan nanti pelajari atau buka link video pembelajaran yang Ibu tutup dengan para santri. Santri, Jadi kesan saya ketika setelah mengikuti pembelajaran dari Bu Novi, yaitu saya sangat merasa senang karena saya bisa lebih memahami apa itu sel dan bagian-bagian sel, serta tips menyuruh kami semua untuk membuat proyek model sel. Dari model sel tersebut kita bisa lebih meningkatkan kreativitas dan melupakan ide-ide kita. Dengan pembelajaran materi hari ini, saya menjadi lebih mengerti apa itu